Pertama, membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'at, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, ada'alahu minan nur bainal jum'ataini, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya di antara dua Jumat. Setelah itu hari Jumat datang, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika solat Jumat datang, maka hendaklah kita untuk segera mengingat Allah dan meninggalkan perkara jual beli. Dipersiapkan di rumah kita, mandi sebelum dah pergi ke solat Jumat, kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur kumis. Inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak solawat, memperbanyak sedekah. Karena pahala sedekah di hari Jumat lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini melainkan kata alhamdulillah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringan salam kita pun tidak lupa kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk beliau marilah sama-sama kita kirimkan salawat dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Setiap kali khatib naik mimbar, khatib tak akan pernah lupa untuk berwasiat kepada jemaah seluruhnya, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk menggapai kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat, hanyalah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini, keluarga kita, qarib kerabat kita, sanak famili dan saudara-saudara kita yang lainnya tergolong orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat adalah hari yang mulia, induk dari segala hari, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari penciptaan Nabi Adam. Hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga untuk turun ke bumi.
Dan hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan. Hari Jumat lebih baik daripada 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Begitu pentingnya hari Jumat ini bagi kita semua kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kemarin sore orang berdoa bagaimana bisa dipertemukan dengan hari yang mulia ini. Saudara-saudara kita banyak yang terbaring kaku di rumah sakit, tak bisa untuk datang solat Jumat ke masjid, tak bisa bertemu dengan hari Jumat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bertemu dengan hari yang mulia ini. Maka ada sunnah-sunnah di hari Jumat yang mesti kita harus laksanakan. Apa sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Pertama, membaca surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'at. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, ado'a lahu minan nur bainal jum'ataini, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Setelah itu hari Jumat datang. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa zarul bai', zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ketika solat Jumat datang, maka hendaklah kita untuk segera mengingat Allah dan meninggalkan perkara jual beli. Dipersiapkan di rumah kita, mandi sebelum dah pergi ke salat Jumat, kemudian memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur kumis. Inilah yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak solawat, memperbanyak sedekah. Karena pahala sedekah di hari Jumat lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Begitu mulianya hari Jumat ini. Tetapi kenapa kita dengan begitu enteng menganggap hari Jumat ini? Kenapa kita terlalu abai dengan hari Jumat ini? Kenapa kita selalu menyamakan hari Jumat ini dengan hari-hari yang lainnya? Kenapa kita datang salat Jumat terlalu terlambat? Kenapa kita pergi salat Jumat dengan pakaian sembarangan saja? Bukankah ketika menghadap gubernur wali kota kita dengan berpakaian yang rapi? Tetapi kenapa di hari yang mulia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala kita tak mau berpakaian yang terlihat begitu indah baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita mengabaikan hari Jumat yang mulia ini? Apakah kita menganggap amal kita sudah banyak? Apakah kita merasa diri kita ini sudah beramal banyak sehingga kita dengan entengnya menghadapi hari Jumat yang mulia ini? Kenapa kita datang sholat Jumat dengan memakai pakaian kaos, tidak memotong rambut, tidak mencukur kumis, tidak memotong kuku? Bahkan ada di antara kita yang tak mau mandi sebelum datang sholat Jumat, tak mau memakai wangi-wangian, tak mau memakai pakaian putih. Padahal disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita memakai pakaian putih untuk datang sholat Jumat. Karena pakaian putih adalah suci dan itulah yang terbaik. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Janganlah kita merasa diri kita ini sudah banyak beramal di hadapan Allah. Mari tengok ke dalam diri kita. Sudahkah kita beramal sebaik mungkin di hadapan Allah? Hidup ini tak akan lama. Hidup ini hanyalah sementara. Jadi untuk apa kita hidup di dunia ini? Hidup di dunia ini hanyalah ladang untuk mencari bekal. Mencari bekal untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Maka jangan sombong engkau ketika hidup di dunia ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu remeh dengan urusan ibadah kita terlalu remeh. Dengan urusan akhirat kita terlalu remeh. Seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya di dunia ini.
Seolah-olah kita akhirat itu tak ada. Tak sedikit pun kita pikirkan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Kenapa kita ketika menghadap Allah begitu enteng, lalai, sering terlambat? Padahal keutamaan dari solat Jumat adalah orang yang pertama datang solat Jumat ke masjid, maka pahalanya sama dengan berkurban 1 ekor unta. Orang yang datang yang kedua ke masjid, pahalanya sama dengan orang berkurban 1 ekor sapi. Orang yang ketiga datang ke masjid, maka pahalanya sama dengan berkurban 1 ekor domba yang bertanduk. Begitu juga seterusnya. Tetapi ketika imam sudah naik mimbar, maka catatan amal sudah ditutup. Maka datang setelah imam naik ke mimbar, itu sama saja hanya menunaikan hak kita untuk datang sholat Jumat, tetapi tidak mendapatkan keutamaan daripada sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, mari sama-sama kita tengok lagi ke dalam diri kita. Persiapkan sebaik-baik mungkin diri kita untuk menghadap Allah, beribadah kepada Allah, pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian, bersihkan diri kita, sucikan diri kita, agar segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu santai dengan hari Jumat ini. Maka hari Jumat kita ini disunnahkan juga untuk memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berselawat 1 kali kepadaku, kata Nabi, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kemudian berbanyak sedekah, bantu saudara-saudara kita, bantu anak-anak yatim fakir miskin yang ada di sekeliling kita, bantu pembangunan masjid, bantu pembangunan pondok pesantren, karena pahala sedekah di hari Jumat lebih besar dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Maka oleh karena itu saudara kaum muslimin, mari sama-sama kita tengok ke dalam diri kita. Sudahkah kita beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, atau justru kita hanya hidup di dunia ini, hanya menumpang hidup saja, tak memikirkan bagaimana nasib kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat Khatib sampaikan pada siang yang berbahagia ini. Mudah-mudahan dapat diambil iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama untuk diri Khatib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والهداية والبركة والصحة والسلامة والمغفرة لهذه الجماعة مسجد المنور يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون ولذكر الله أكبر.